Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Teman-teman yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi ceramah tentang sabar. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, yang mengecewakan, bahkan membuat luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang tercinta, harta benda, disakiti, maupun musibah bencana alam yang kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita ini, semua bisa atas izin Allah. Tidak ada satupun bencana yang tidak Allah ketahui. Sabar adalah sikap yang menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara, yaitu menahan taat kepada Allah, 2 menahan hal-hal yang diharamkan, 3 yaitu takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapi dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wa sholah innama as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelas dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan sabar terlebih dahulu kemudian sholat. Bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar, seperti dalam pengertian syar'i di atas. Bukan hanya mengalami musibah kita dituntut untuk sabar, seperti dalam syar'i yang saya jelaskan tadi, maka kita juga harus dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa 2 hal tersebut kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mungkin menjalaninya, bahkan sebagian orang itu sangat berat. Mengapa berat? Karena taat kepada Allah itu berarti kita mengorbankan banyak kelezatan di dunia dan berperilaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk puasa Ramadan, yaitu menahan kelezatan makan dan minum di siang hari. Dan itu sangat enak sekali untuk kita mudah tergoyah. Dengan sabar kita bisa menjalankan puasa dengan ikhlas. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Pada semua itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka tidak lain caranya adalah ikhlas. Ikhlas menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas dan
sabar. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita lalui. Tidak ada musibah yang melampaui batas kekuatan manusia. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.